Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak kelas 5? Semoga kabar kalian hari ini selalu diberikan kesehatan. Untuk hari ini kita akan membahas tema 2, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Gangguan pernapasan pada manusia ini bisa terjadi karena faktor eksternal dan faktor internal, di mana faktor internal ini bisa terjadi karena faktor fisik yang dibawa sejak lahir, kemudian ada faktor kesehatan berupa gangguan pernapasan yang disebabkan oleh kuman penyakit, kemudian faktor kebiasaan bisa karena kebiasaan merokok, kemudian kurang istirahat, kurang olahraga, kurang minum air putih, serta kurang buah dan sayur. Kemudian untuk yang faktor eksternal, ini bisa berasal dari faktor di lingkungan tempat tinggal kita. Misalkan kita tinggal di lingkungan perusahaan atau pabrik-pabrik, biasanya di situ terjadi pencemaran udara. Ataupun juga dari asap-asap pembakaran sampah. Nah, ini yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan pada manusia. Yang pertama, ini ada penyebab gangguan pernapasan dari bibit penyakit yang ditimbulkan. Nanti di sini ada flu, kemudian ada tuberkulosis atau TB, kemudian ada flu burung, kemudian ada bronkitis, kemudian pneumonia. Untuk yang pencemaran udara, ini penyakit yang ditimbulkan, ini nanti bisa ada asma, kemudian emfisema, kemudian kanker paru-paru. Yang berikutnya fisik, ini kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir. Penyakit pada organ pernafasan. Kita bahas asma. Asma itu merupakan penyumbatan saluran pernapasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu, atau kelelahan. Gejalanya dada terasa sesak, batuk, napas terasa berat. Kemudian pengobatannya dilakukan dengan pemberian inhaler. Untuk yang flu, ini gangguan pada organ pernapasan yang disebabkan oleh virus. Gejalanya sakit kepala, demam, hidung tersumbat. Pengobatannya dengan minum obat sesuai resep dokter dan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Untuk bronkitis adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejalanya batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pengobatan dengan minum obat sesuai resep dokter. Istirahat cukup, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Untuk tonsilitis, ini adalah peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejalanya membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Pengobatannya dengan minum obat sesuai resep dokter serta mengkonsumsi makanan dan minuman bersih. Yang berikutnya, pneumonia. Ini merupakan peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae. Kemudian virus atau jamur. Nah, gejalanya ini batuk dengan dahak berdarah, sesak napas, nyeri pada dada, dan demam tinggi. Pengobatan dapat dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter. Penyakit pada organ pernapasan. Yang lainnya ada emfisema. Cirinya kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Gejalanya sesak napas yang hebat. Kemudian penyebabnya ini bisa karena polusi udara dan zat-zat berbahaya dalam
rokok. Pengobatannya kita bisa meminum obat sesuai resep dokter dan menjaga pola hidup sehat. Kemudian kanker paru-paru ini merupakan pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Gejalanya batuk yang terus-menerus, kemudian penurunan berat badan, serta nyeri pada dada. Penyebabnya ini zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Pengobatannya dapat dengan kemoterapi dan radioterapi. Yang berikutnya ada tuberkulosis atau kita singkat dengan TB, penyakit paru-paru yang ditandai dengan munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Gejalanya napas terengah-engah, demam, keringat di malam hari. Penyebabnya ini bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pengobatannya ini dengan minum obat sesuai dengan resep dokter. Nah, untuk tugas kalian hari ini silakan dikerjakan. LKS halaman 70 muatan IPA, pilihan ganda yang A nomor 1 sampai 5 dan yang B isian nomor 1 sampai 5 dikerjakan di LKS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.